Ya, ketemu lagi dengan saya. Kita dalam mata kuliah teori organisasi, pembahasan komunikasi dalam organisasi. Kali ini kita akan melakukan pemaparan singkat melalui mata kuliah ini. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas suatu unit pengirim ke unit yang lain atau penerima. Tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah alat pengalihan informasi dan dari komunikator kepada komunikan agar antara mereka dapat interaksi. Komunikasi adalah suatu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan pengertian, dan persatuan kelompok. Aktivitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Apabila kajian komunikasi dihubungkan dengan organisasi, timbul suatu kajian tentang komunikasi organisasi. Organisasi merupakan salah satu konteks penting dalam komunikasi. Fungsi komunikasi adalah komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi atau perusahaan. Yang ini teori ini oleh Robbins ya, tahun 2006 pasal 13. Untuk yang pertama, pengendalian. Fungsi komunikasi ini untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Bila pegawai misalnya diminta untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan setiap keluhan kaitan dengan pekerjaan ke atasan langsungnya, sesuai dengan uraian tugasnya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Komunikasi itu menjalankan fungsi pengendalian, namun komunikasi informal juga mengendalikan perilaku. B. Motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan ke para pegawai apa yang harus dilakukannya, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. C. Pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok atau organisasi mekanisme fundamental, di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. D. Informasi. Memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Unsur-unsur komunikasi. Menurut Charles E. Redfield, dalam pemikirannya telah dibukukan olehnya yang mengenai unsur-unsur komunikasi dalam bukunya yang berjudul Communication in Management, yang mengatakan berikut. Administrative communication can best regarded as a form of social or human communication in which there are these 5 elements. A communicator transmits messages, communicatee response. Kemudian setelah menjadi mengandung 5 unsur dapat dirangkum sebagai berikut. Komunikator memberitahu berita yang dalam masalah ini, yaitu orang yang bertingkah, cara berbicaranya, cara pengirimannya, berita atau orang-orang yang memberitakan. Jadi komunikator ini adalah orang yang menginformasikan ya teman-teman ya maksudnya. 2. Menyampaikan berita yaitu yang dalam masalah ini memperoleh dengan cara mengatakan, memberi, mengirim, atau yang menyiarkan suatu berita media ya. Media ini berbagai macam ya, bisa media elektronik, media cetak, bisa lewat suara ya, ataupun melalui instruksi yang tergambar ya, itu juga sebuah media ya. Berita-berita yang disampaikan yaitu yang memperoleh dengan cara kerjanya berupa perintah, laporan, atau bisa juga dengan saran menyarankan. Komunikan, yaitu cara kerjanya dengan cara orang yang telah dituju oleh pihak penanggung jawab atau bisa juga para pengunjung, dengan kata lain, orang yang mendapatkan berita. Komunikan adalah orang yang dituju oleh si komunikator. Si A bicara dengan si B, simpelnya seperti itu. Si A ini ingin menyampaikan sebuah informasi kepada si B, gambar, gitu ya. Berarti si A adalah komunikator, medianya adalah gambar, penerima informasinya adalah si B, gitu. Kelima, tanggapan atau reaksi yaitu sebuah cara yang berupa bentuk dalam tata cara jawabannya atau reaksinya. Berikutnya, hambatan komunikasi dalam organisasi. Pada praktek ya, komunikasi
bentuk di dalam organisasi tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan dalam keberjalanan komunikasi organisasi. Pada dasarnya dapat 3 hambatan utama komunikasi dalam organisasi yang dapat dikemukakan diantaranya. 1. Hambatan teknis. 2. Hambatan semantik. 3. Hambatan manusiawi. Pola komunikasi dalam organisasi. Kita ada mengenal, ada komunikasi, ada 2 ya. Ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Teman-teman, sekian dulu untuk pemaparan singkatnya. Selebihnya teman-teman bisa baca dan bisa memahami juga sendiri. Kalau nggak paham, kapanpun bisa tanya saya. Ya, kalian bisa japri saya kapanpun. Kalau mau diskusi dalam grup juga nggak ada masalah. Gitu. Tapi perlu saya katakan lagi, kalau saya respon, ya mohon maaf, gitu. Tapi pasti akan saya balas pesan kalian. Terima kasih teman-teman.